Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai kajian Al-Quran dan sains tentang konsep teleportasi. Sebelum kita melangkah ke video, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Teleportasi adalah konsep berpindah tempat dalam waktu singkat. Teknologi ini sudah didengungkan sejak dulu, tetapi hingga kini belum ada ilmuwan yang berhasil mewujudkannya. Adapun salah satu peristiwa yang cukup terkenal dan banyak menjadi legenda untuk menggambarkan aktivitas teleportasi adalah pemindahan singgasana Ratu Bilqis atas perintah Nabi Sulaiman, di mana kerajaan keduanya berjarak lebih dari 2000 km, tetapi dapat disatukan hanya dalam sekejap mata. Kajian itu pun tertulis dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, Dia, Sulaiman, berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Quran Surat An-Naml ayat 38. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawa kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasananya itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika itu Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya. Dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia." Quran Surat An-Naml ayat 40. Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa teknologi teleportasi sudah ada di zaman Nabi Sulaiman, dan hal itu dilakukan tanpa sihir, di mana Baginda Sulaiman memilih seorang manusia yang bernama Asif bin Barkia. Berdasarkan kitab yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, dijelaskan jika ahli kitab sekaligus ilmuwan tersebut melakukan pemindahan singgasana secepat cahaya itu dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana doa itu berbunyi, "Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Engkau, datanglah padaku singgasana itu." Lantas bagaimana sains menjelaskan fenomena tersebut? Ternyata ada dua cara yang telah diungkapkan oleh para ahli fisika dan membuktikan bahwa teleportasi bisa saja dilakukan meski tentu masih sulit diterima akal sehat. Pertama adalah dengan membuat medan magnet yang sangat kuat sehingga seluruh partikel yang akan dipindahkan berubah karakter. Contoh konkretnya adalah peristiwa difusi nuklir yang melibatkan energi sangat kuat. Prinsip itu digunakan dalam teori kuantum teleportasi, yakni partikel-partikel diubah dan dibuat berputar-putar lebih cepat dan dilakukan decoding atau penyatuan di tempat tujuan sampainya di lokasi. Kemudian di-encoding sehingga wujud asli partikel kembali. Cara kedua adalah Asif bin Barkia, sang penemu teknologi teleportasi Nabi Sulaiman itu mampu memasuki sebuah dimensi di mana ruang dan waktu tidak lagi menjadi pembatas. Itulah yang dinamakan dengan dimensi malaikat, atau dalam fisika dinamakan black hole, yang memungkinkan siapapun untuk berpindah tempat tanpa jarak dan waktu. Untuk saat ini, manusia belum dapat menciptakan teknologi teleportasi. Hanya pengiriman benda-benda dari jarak jauh dalam sekejap itu sudah bisa kita saksikan. Teknologi berbasis digital sudah menunjukkan gejala teleportasi. Kecepatan manusia berhubungan dengan manusia yang lain berada di negara nan jauh di sana. Via internet merupakan praktik pengiriman data super cepat melalui jarak ribuan kilometer. Hanya saat ini kita baru bisa sebatas berkomunikasi. Oke, sekian dari Dermawan Awan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.